Halo semuanya, balik lagi sama gue. Dan kali ini gue akan kasih info ke kalian tentang au pair. Dan temanya adalah pertanyaan yang wajib kalian tanyakan ke host family. Jadi sebelum menjadi au pair di keluarga tersebut gitu ya, pasti kalian akan interview dengan host family kalian atau calon host family kalian. Dan gue sangat menyarankan pertanyaan-pertanyaan ini untuk diajukan di interview sebelum kalian benar-benar menjadi au pair mereka. Karena ya namanya beda budaya, beda waktu juga. Kalau ada apa-apa, kalau ada yang nggak srek, kalau kalian udah sampai di sana nanti yang ada kalian menyesal gitu. Nah, oke, bagi kalian yang baru aja nongkrongin video gue, jangan lupa di subscribe channel gue, di like dan juga di share. Dan sedikit info tentang gue sudah tinggal di Jerman beberapa tahun, bekerja juga, dan juga dulu sebagai au pair di Prancis. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut untuk info-info lainnya tentang au pair, kalian bisa cek di playlist gue, dan juga tentang dunia kerja di Jerman, kehidupan di Eropa, dan traveling, review-review hotel, tempat-tempat makan dan sebagainya, gue sudah kategoriin di playlist gue. Oke, jangan lupa dicek. Dan langsung aja disimak apa aja pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian ajukan ke calon host family kalian sebelum kalian benar-benar menjadi au pair mereka. Oke, yang pertama adalah tanya tugasnya apa aja. Biasanya nanti di profile host family mereka udah kasih sedikit gambaran tugasnya apa aja, tapi kalian harus banget tanya detail tugasnya sebenarnya seperti apa. Jadi kalau au pair sendiri sebenarnya lebih ke menjaga anak-anak. Hai honey. Hai Sweetie. Oke, gue baru datang dari lari. Ya, jadi balik lagi tadi, kalau tugas au pair sendiri sebenarnya yang utama itu adalah menjaga anak-anak. Nah, menjaga anak-anak ini kalian tanya lagi, harus jemput sekolah atau antar sekolah juga, atau ngurus anak-anak waktu mereka di rumah. Karena beda-beda ya, setiap host family mereka kan punya kebutuhan yang berbeda. Kayak gue sendiri sebenarnya dulu gue 2 tahun di Perancis au pair, dan itu gue au pair di 2 host family yang berbeda. Dan di host family gue yang pertama, gue cuman jemput anak-anaknya, terus jagain mereka sampai si guest family gue atau host family gue pulang dari kerja, dan seminggu sekali gue antar mereka ke sekolah. Jadi beda-beda ya. Dan yang kedua itu mereka cuman minta gue jemput anaknya dari sekolah dan ngajak main mereka. Cuma satu sih anaknya yang gue urusin, anaknya ada 2, cuman yang gue urusin cuma 1. Dan ajak main dia, kasih makan malam gitu ya, dan saya jagain sampai orang tuanya pulang. Dan itu biasanya jam 7, jam 6 itu mereka udah sampai di rumah gitu, maksudnya orang tuanya ya. Nah, beda-beda. Dan ada juga yang minta bantu untuk bersih-bersih rumah. Ini sebenarnya pekerjaan standar yang apa ya, regal masih tuh maksudnya yang rutin gitu ya, tapi bukan pekerjaan berat seperti lo harus bersihin rumah benar-benar dan vakum seluruh lantai. Ini kan semua sebenarnya bukan tugas utama dari si au pair sendiri. Untuk detail tugas au pair kalian bisa cek video gue di sini, gue kasih linknya atau kalian bisa cek di playlist untuk tugas au pair. Kalau si host family minta bantuan untuk bersihin rumah mereka, kalian harus tanya lebih detail yang mana, seperti apa. Dan misalnya nih kalian disuruh bantu mereka untuk bersihin kaca gitu ya,
kalau mereka tinggalnya di rumah yang kecil, otomatis kacanya nggak banyak. Tapi kalau mereka tinggalnya di rumah yang besar, kacanya bisa jadi banyak. Kan kita nggak tahu ya mereka jendelanya ada berapa, pintunya segede apa, atau pintunya pintu biasa atau pintu kaca, dan itu akan berpengaruh di tugas kalian. Seperti itu. Atau misalnya disuruh bantuin untuk gardening segala macam, itu sebenarnya bukan tugas kalian, tapi mungkin karena jam kerja kalian untuk jaga anak tuh nggak banyak, dan kalian bisa dialokasikan untuk tugas yang kecil-kecil lainnya gitu. Tapi kalian harus benar-benar tanya lebih detail seperti apa dan sebesar apa, atau yang mana aja yang harus kalian kerjakan. Seperti itu. Kalau masak juga itu benar-benar harus kalian tanyain seberapa sering, atau mungkin setiap hari. Kalau gue dulu nggak setiap hari masak, karena memang si host family gue yang masak gitu, dan gue seminggu sekali masak itu buat kayak ya sebagai anggota keluarga aja gitu kan. Nggak mungkin orang tua lu selalu masak terus, itu lu harus bantuin mereka juga gitu. Lalu yang kedua adalah jam kerja kalian. Biasanya ini udah dikasih tahu di profil mereka gitu, tuh lo cari host family di website tertentu, biasanya mereka udah kasih jam kerjanya sekitar segini per minggu, atau sekitar 20-30 jam per minggu. Nah ini kalian harus benar-benar tanya lagi kapan dan apakah di weekend kalian harus kerja juga atau enggak gitu. Karena ya balik lagi, kebutuhan dari host family kan beda-beda. Mungkin ada yang dari mereka harus kerja di weekend dan kalian harus jaga anaknya di weekend, otomatis kalian harus ya kerja di weekend gitu kan. Yang ketiga adalah kalian harus tanya tentang kursus bahasa. Kenapa? Karena memang si au pair sendiri ini kan adalah student ya, atau pelajar, di mana kalian harus belajar bahasa mereka gitu. Jadi kalian tanya ke host family, saya bisa belajar bahasanya kapan? Karena misalnya kalian disuruh antar jemput anak, berarti kan pagi kalian harus antar anaknya ke sekolah, dan jemputnya itu jam berapa, dan mungkin siangnya atau selesai antar anak ke sekolah kalian bisa langsung les gitu. Dan lesnya ini durasinya berapa lama dan berapa kali seminggu, dan juga di mana kalian harus tanya gitu, dan biayanya berapa gitu. Karena beda negara beda juga peraturan ya. Kalau dulu gue di Perancis itu gue harus bayar sendiri les bahasanya. Jadi balik lagi, karena kalau mereka daftarin lo di lembaga bahasa yang mahal gitu kan, ya nanti pocket money kalian itu akan habis di lembaga bahasa tersebut gitu. Jadi atau nanti mungkin kalian bisa nego, kalian bayar separoh, si host family bayar separoh gitu. Jadi beda-beda. Jadi kalian harus lihat dulu kemana tujuan kalian, dan kalian harus adaptasi atau disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan gue lontarkan ini gitu. Lalu yang keempat, pastinya pocket money yang kalian dapat. Biasanya ini sudah ada standarnya masing-masing atau range-nya gitu ya. Kalau range-nya itu kan maksudnya dari segini minimal sampai segini maksimal. Dan kalian harus tanya lagi ke host family sebenarnya berapa yang akan kalian dapat, atau berapa yang akan kalian terima per minggunya atau per bulan ya. Biasanya tergantung host family, dia mau bayarnya per minggu atau per bulan. Yang kelima, ini penting banget bagi kalian yang muslim. Tanya dengan jelas gitu ya, maksudnya nggak usah takut, bilang aja saya itu muslim, saya itu harus sholat 5 waktu, apakah kalian keberatan atau enggak. Karena kan nanti kalian harus lihat lagi jadwal azan di negara-negara tersebut itu kapan, dan berbentrokan enggak dengan jam untuk kalian mungkin jemput anaknya atau antar anaknya. Karena kan ya matahari kan di sini nggak kayak di Indonesia ya, mataharinya tuh standing atau selalu 6 sampai ke 6 lagi. Maksud jam 6 pagi sampai jam 6 sore gitu ya. Jadi kalau di sini kan beda-beda tergantung musim panas kah, atau pas musim dingin mataharinya lama-lama sebentar gitu. Setelah beribadah 5 kali sehari, kalian tanya juga, sebagai muslim kan biasanya kita nggak makan babi,
dan juga nggak minum alkohol. Nah ini kalian tanya juga, apakah mereka keberatan kalau kita nggak makan babi, atau mereka mau beli makanan ekstra untuk kita, seperti misalnya mereka lagi masak babi gitu kan, dan untuk kamu atau untuk kita yang muslim disediakan mungkin ayam, daging ayam, atau kalian makan makanan yang lain seperti itu. Dan juga alkohol, apakah tidak keberatan kalau saya nggak minum alkohol bersama mereka, apalagi kalau mereka lagi Natalan gitu ya, kan biasa ngundang teman-temannya atau ngundang keluarga, dan mereka biasa untuk nge-wine. Kalau dulu di Perancis itu pasti tiap malam mereka minum wine gitu ya. Jadi nggak hanya party-party aja atau acara-acara tertentu, tapi setiap malam mereka pasti minum wine. Lalu yang keenam, sebisa mungkin kalian minta untuk ditunjukin isi rumah mereka. Memang kalau di profil atau di website yang mereka pasang biasanya mereka udah kasih foto gitu ya, foto nanti kamar kalian seperti ini, foto keluarga kayak gini, terus mungkin ruang ini, ruang itu. Tapi tidak ada salahnya untuk ditunjukkan secara langsung kalau waktu interview via Skype atau Zoom atau whatever it is. Secara langsung tunjukin, oh ini kamar kamu nanti, karena bisa jadi foto yang ditunjukin di website itu foto lama masih bagus gitu kan, mungkin bentuknya atau sekarang udah berubah kan, kita nggak tahu ya, seperti itu. Jadi minta ditunjukin, oh nanti kamar kamu seperti ini, mungkin kalian dapat kamar mandi pribadi, bisa jadi kayak waktu itu dapat kamar mandi pribadi juga. Nah ini minta ditunjukin isi rumah itu sangat penting banget, apalagi kalau kalian disuruh untuk bantu pekerjaan rumah gitu ya. Nanti kalian bisa lihat, oh rumahnya gede banget. Kalau kalian sampai disuruh bersih-bersih atau misalnya vakum lantai gitu ya, kalau rumahnya gede banget ya lumayan juga gitu kan. Tapi kalau rumahnya kecil ya itu nggak masalah. Dan juga kalau misalnya kalian tadi yang gue sebutkan, misalnya bantu lap kaca, mungkin pastinya nggak tiap hari, tapi kalau dilakukan secara rutin biasanya akan menguras tenaga dan juga waktu gitu. Dan kalau mereka ada taman juga itu, dan kalian harus bantuin urus taman, itu sebenarnya bukan urusan kalian, tapi tergantung deal-deal kalian dan mereka gitu ya. Kalau jam kerja di ngurus anak nggak terlalu banyak, mereka bisa jadi minta bantuan di hal-hal tertentu seperti itu. Tapi kalian harus waspada juga, sebesar apa tamannya, sebesar apa rumahnya, sebanyak apa kacanya untuk jendela dan pintu, itu akan sangat berpengaruh sekali dalam waktu untuk bersih-bersih seperti itu. Dan juga kalau misalnya disuruh setrika segala macam, kalau pakaian mereka banyak, kalau keluarga mereka banyak gitu ya, ya itu resiko kalian loh kalau kalian nggak nanya di awal-awal. Dan selanjutnya yang ketujuh, kalian harus tanya lokasi mereka itu sebenarnya di mana. Karena pasti di profile mereka udah sebutin, oh kita tinggal di kota ini gitu. Kalian harus tanya lagi tepatnya di mana, karena kenapa? Dulu waktu gue di Perancis itu, gue kebetulan bersyukurnya alhamdulillah gue dapat dua-duanya itu di pusat kota. Benar-benar di pusat kota, deket subway, dan kemana-mana itu gampang dan cepat. Teman gue dapat di kota juga, tapi benar-benar di pinggirnya. Dan kalau mau ke kota itu dia butuh waktu kayak 45 menit. Dan juga dia mesti naik bus lagi. Dan kalau ada acara-acara festival apa yang sampai malam gitu kan, jadi dia suka nginep di tempat orang gitu, jadi di tempat temennya yang lainnya, karena nggak ada transport untuk kembali ke rumahnya di malam hari atau di pagi buta gitu ya. Karena sayang banget gitu, kalian kan di sini adalah sebagai pelajar di mana harus mengeksplor kebudayaan mereka. Acara-acara di kota mereka bagi kalian yang baru datang tuh pasti akan seru banget. Kayak festival ini, festival itu, mungkin ada acara ini, acara itu tuh pasti buat kalian seru banget. Dan kalau acaranya sampai malam, dan kalau host family kalian tinggalnya di luar kota atau di pinggiran gitu ya, nggak di luar banget, tapi di pinggiran, dan di mana busnya itu atau transportnya
lumayan susah di malam hari, itu kalian akan susah sendiri. Nanti yang ada susah pulang malam karena nggak ada transportnya atau kebetulan nggak ada teman yang bisa menampung kalian untuk bermalam di kota tersebut gitu. Itu bisa jadi ya, karena banyak banget host family yang butuh au pair dimana mereka tuh tinggalnya nggak di pusat kota atau di kota kecil. Nah ini apalagi kalau kalian sampai dapat host family di kota kecil, pasti rumahnya tuh gede banget. Gue bisa jamin rumahnya gede banget, karena yang namanya tinggal nggak di pusat kota atau nggak tinggal di kota besar itu pasti kan untuk lahan, tanah, dan bangunan itu lebih murah, dan mereka pasti punya rumah gede, biasanya punya mobil, tapi transportnya itu susah gitu bagi kalian ya, karena kan kalian orang asing dan biasanya kalian nggak bisa nyetir internasional gitu. Nah itu jadi benar-benar ditanyain lokasi rumahnya di mana, dan supaya kalian bisa Google, oh ini alamatnya di sini, oh ini deket sama ini. Kalau ke pusat kota gampang, mau ketemu orang gampang, mau nongkrong gampang, seperti itu ya. Karena ingat, balik lagi kalian akan tinggal bersama mereka dalam jangka waktu yang lama, atau minimal kayak gue 1 tahun, dan di tahun berikutnya 1 tahun lagi, kayak gitu ya. Jadi lu harus benar-benar berpikir di sini gitu. Dan juga dari lokasi tadi kalian bisa tanya juga sekolah anaknya di mana, karena nanti balik lagi kalau kalian sampai harus naik bis. Kalau gue sih lebih suka kalau anaknya disuruh naik metro ya, jadi lebih cepat. Kalau naik bis kadang suka pegang ini pegang itu, terus belum lagi kalau misalnya kalian harus jaga 2 anak, itu relatif susah gitu kalau naik bis. Kalau sekolahnya nggak jauh dari rumah, itu akan meringankan beban kalian. Nggak jauh dari rumah aja, dulu gue butuh waktu jauh lebih lama kalau gue bawa anak-anak itu ke sekolah atau jemput anak-anak itu dari sekolah gitu ya. Karena biasalah anak kecil, oh mau pegang ini, mau pegang itu, nggak mau pulang, atau oh mau lihat ini dulu, oh mau nunggu temen, oh mau ini mau itu, oh lihat kucing adik. Aduh, kalian lihat aja video pengalaman gue tentang au pair di Perancis kemarin selama 2 tahun, harus kalian cek itu seperti apa. Dan ini benar-benar berhubungan dengan kalian nantinya. Oke, lalu tanya lagi yang ke-8, tanya ke mereka kalau kalian nanti misalnya ada temen yang mau nginep di rumah atau di kamar kalian, boleh apa enggak. Karena nggak semua family atau nggak semua host family mau menerima orang asing gitu ya. Jadi tanya, ya kali aja kalau nggak boleh ya kan kalian udah tahu gitu, oh nggak boleh terima temen kalau mereka pulang malam. Yang ke-9, akan sangat gue sarankan kalau host family-nya itu sudah sering pakai au pair, tanya kontak au pair sebelumnya gitu. Karena ya namanya orang kan beda-beda ya. Kalian kan nanya ke host family, dan host family ini akan jawab dari sisi mereka gitu. Dan kalian butuh juga masukan dari sisi au pair. Dan kalau kalian dapat atau bisa dapat kontak au pair sebelumnya, kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut kayak gimana gitu sebenarnya, atau anak-anaknya ngeselin apa enggak, atau susah atau enggak, atau ada tips-tips apa untuk menghadapi anak-anaknya kayak gitu. Yang ke-10, kalau sampai kalian disuruh masak, tanya mereka itu suka masakan apa. Karena setahu gua orang asing atau orang Eropa pada umumnya mereka nggak terlalu suka makanan yang pedas gitu, dan juga bumbu yang sangat pekat gitu ya. Jadi ada baiknya kalian tanya kalian suka masak apa, dan dengan kalian bertanya tersebut kalian bisa sambil belajar di Indonesia atau sebelum kalian berangkat searching gitu kan, resep-resep masakan yang gampang untuk orang Eropa gitu. Dan juga untuk anak-anaknya, kalian kan pasti biasanya disuruh untuk nyiapin makanan untuk anak-anaknya seperti itu, dan anak-anaknya biasanya dikasih makanan yang gampang-gampang, tapi kalian harus waspada juga, jangan dikasih makanan yang berbumbu pekat gitu ya, kayak gitu. Jadi tanya masak apa kalian suka pedas atau kalian ada alergi, kita kan nggak tahu ya. Jadi kalian bisa belajar sebelumnya. Dan
cari info gitu tentang resep-resep masakan Eropa. Poin selanjutnya yang ke-11 yang harus kalian tanyakan, kalian bisa dapat tiket transportasi umum nggak dari mereka gitu. Mereka mau membantu kalian untuk memberikan transportasi umum atau membayar transportasi umum bulanan untuk kalian. Atau setidaknya apakah kalian bisa dapat sepeda, itu akan sangat membantu sekali. Kenapa? Di sini gue tekankan, kalau sampai kalian harus bayar sendiri, transportnya itu lumayan mahal loh. Jadi kalau misalnya nih, kayak gue dulu di Perancis, kebetulan karena gue menjadi au pair itu udah di umur 26 tahun, dan kalau di umur 26 tahun itu bukan hitungan student lagi, jadi bayarnya itu 4 kali lebih mahal dibandingkan kalau kalian di bawah 25 tahun gitu. Jadi benar-benar ya, kalau dulu gue kasih tahu gue dapat 320 euro per bulan, jadi per minggunya 80 euro, dan itu sebulan kalau gue disuruh bayar transport sendiri itu gue habis 40 euro sendiri cuman bayar transport per bulan. Karena balik lagi, beda negara beda aturan. Dan kalau misalnya mereka nggak bayar atau mereka nggak mau bantu kalian di public transportation, kalian tanya, bisa nggak saya dapat sepeda? Atau mereka biasanya mereka punya sepeda dan bisa dipinjemin ke kalian kayak gitu. Karena benar-benar ini akan memotong uang jajan kalian sekali gitu. Jadi lo jangan main-main, tiket transportasi umum di sini tuh sebenarnya mahal banget. Lalu yang terakhir, yang ke-12, tanya ke host family apakah mereka mau bantu untuk tiket pesawat kalian. Nah ini balik lagi, gue kemarin udah kasih kalian info untuk biaya menjadi au pair di Jerman, dan biasanya biaya yang besar itu adalah tiket pesawat dan kursus gitu ya. Alangkah lebih baiknya kalau mereka mau membantu untuk bayar tiket pesawat kalian. Karena balik lagi, kalau kalian udah dengerin video gue tentang au pair sebelumnya, gue itu sebenarnya jadi au pair itu gratis. Gue cuman bayar kursus gue, karena kursus gue itu sebenarnya udah gue ikuti jauh sebelum gue daftar untuk menjadi au pair gitu ya. Jadi kursus ekstensif itu sebenarnya nggak terlalu mahal, dan host family gue itu bersyukurnya mereka mau membantu gue untuk tiket pesawat gue datang ke Perancis. Mereka bayarin full, dan kalau misalnya host family kalian nggak mau bayarin full, mungkin bisa separuh-separuh atau gimana. Kalian pinter-pinternya nego, karena gini, kalau kalian nggak nanya, biasanya mereka nggak akan kasih tahu gitu. Ada juga host family yang baik gitu udah kasih tahu, kita mau bantu kalian nih bayarin tiket, bayarin ini, bayarin itu. Karena benar-benar akan mempengaruhi duit kalian nanti, pocket money kalian. Nah seperti itu guys, itu dia tadi beberapa hal yang harus banget kalian tanyain ke host family kalian sebelum kalian menyesal nantinya, karena ini akan sangat membantu kalian nanti ke depannya untuk hidup dalam jangka waktu lama di negara tersebut. Oke, sekian dulu info gua kali ini. Semoga info tadi itu bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.